Silakan Bu Zunurain memperkenalkan diri Ya. dan langsung Assalamualaikum. nanti. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zunurain, asal sekolah SMP Negeri 51 Oku, Sumatera Selatan. Mengajar Mapel PPAI, Pak. Baik, Ibu Zunurain. Ya, Bu. Udah siap ya? Ya, insya Allah siap, Bu. Apa materi yang mau disampaikan hari ini, Bu Zunurain? Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna. Apa dalilnya, Ibu Zunurain? Dalil Quran Surat Al-A'raf, Bu. Al-A'raf. Bisa dibaca? Ayat 180. Hafal atau dibaca nih? Ya. Al-A'raf ayat? 180. Iya, Bu. Nggak usah panjang-panjang, sampai fada'uhu. Sampai pinjam. Fada'uhu biha. Ya. Sampai fad'uhu biha, Bu ya. Ya. Bentar, Bu ya. Ya, mana? Kurang Bisa. jelas. Dekatkan walillah asmaul husna. Bada'u biha. Pak Hamdan kelihatan? Berarti bisa kecil-kecil aja ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Kita lanjut ke moderasi wawasan, moderasi beragama. Ya, Bu. Ya. Ibu ngajar di SD ya? SMP, Bu. SMP. Muridnya moderasi beragamanya bagaimana? Ya, mayoritas Islam, Bu. Mayoritas Islam berarti ada yang non-Muslim. Iya. Ya, gitu ya. Enggak ada, Bu, kalau di daerah kami mayoritas Islam semua. Oh, Karena kan berarti daerah keseluruhannya. ya. Baik. Menurut Ibu, di tengah masyarakat mayoritas Muslim itu, moderasi beragama itu penting atau tidak? Penting, Bu. Penting kenapa? Ya, karena kan di dalam Islam itu moderasi beragama itu sangat penting sekali diterapkan. Sikap toleransi beragama, saling menghormati antar umat Islam. Itu, Bu. Ini kan Islam sama Islam nih. Nah, ya kalau seandainya di daerah tersebut ada non-Muslim, kita juga harus saling menghormati sesama yang berbeda agama tersebut, Bu. Oh, gitu ya. Jadi dalam tatanan hidup beragama ya? Iya, Bu. Oke, gitu ya. Sebenarnya kalau Ibu lihat indikator orang memiliki sikap moderat itu seperti apa sih? Indikatornya? Ya, dia selalu melaksanakan perintah agama, Bu. Menjalankan ibadah sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah. Itu moderat ya, sikap moderat ya? Gitu ya? Iya. Selain itu? Jadi itu lingkungan sosialnya juga harus banyak-banyak silaturahmi, bukan hanya bersedekah menjalankan ibadah saja, tapi kita harus selalu saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi antar sesama. Oke, itu ya, Bu ya. Oke, cukup.
Sekarang silakan Ibu presentase mengajar 10, nggak salah sampai 15 menit. Sesuai dengan RPP yang Ibu kirim. Apa Ya. RPP yang dikirim Ibu? Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna juga Ya, ya. Silakan. Ya. Bu Zunurain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini modul ajar yang saya susun. Yang pertama yaitu informasi umum, nama penyusun Zunurain SPDI, Instituti SMP Negeri 51 Oku, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah SMP kelas 7, alokasi waktu 2 jam 1 kali pertemuan. Langsung saja Bu. Langsung saja ya. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila. Saya ambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan sarana prasarana ada alat bahan, laptop, proyektor, papan tulis, speaker, dan lain-lainnya, serta Al-Quran. Target peserta didik yang reguler, sedangkan metode yang saya gunakan, discovery learning, diskusi, dan produk. Potensi inti, tujuan pembelajaran setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sifat dan makna Asmaul Husna yang berkaitan dengan Al-Asma, Al-Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Terus KKTP-nya, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dalam menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang kedua, nggak usah dibaca itu Bu, langsung saja ke pembuka, inti, dan penutup. Ya Bu. Terus pendahuluan yang pertama, orientasi, guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, menyemangati dengan tepukan atau bernyanyi atau ice breaking dan sebagainya. Terus setelah itu absensi, melakukan apersepsi, bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa dalam pagi hari itu, terus memotivasi peserta didik. Sedangkan kegiatan inti, guru menyampaikan stimulus dengan berupa bahan kajian awal. Yang selanjutnya peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan permasalahan yang relevan dengan materi sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya peserta didik diajak berdiskusi tentang temuan hasil pencarian mereka mengenai materi Asmaul Husna. Setelah itu guru mengamati dan menilai peserta didik. Sedangkan kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi Asmaul Husna, As-Sami, Al-Basir, Al-Kabir, dan Al-Alim. Terus tanya jawab materi yang dilakukan, terus melakukan evaluasi belajar terhadap materi yang sudah disampaikan. Sudah itu guru dan peserta didik sama-sama menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah, dan juga peserta didik disuruh mempresentasikan materi yang sudah didapat hari itu Bu. Terus di asesmen ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Nah, mungkin hanya itulah Bu yang bisa saya sampaikan. Tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau itu Ibu maparkan ini loh, sebenarnya praktek ngajar gitu. Ya. Bagaimana Ibu menerapkan discovery learning itu? Coba. Ya, menyuruh siswa menemukan dari materi Asmaul Husna itu Bu. Karena discovery learning itu kan menemukan apa yang didapat. Setelah mereka mendapatkan hasil diskusi, mereka peserta didik kita suruh merefleksikan atau mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Ya, jadi sebenarnya discovery learning ini lebih kepada apa? Penekanan kepada apa, Bu?
Penekanan kepada siswa karena siswa itu disuruh mencari, Bu, menemukan. Ya, itu dia. Itu yang harusnya tadi Bu sampaikan sintaknya seperti apa. Oh, Mulai dari seperti itu. pembentukan kelompok, Ah, memberikan iya. tantangan, ya, mendorong eksplorasi aktif, ya Mm-mm, kan, mm-mm. mendorong pengamatan, itu yang harus Iya. Ibu jelaskan, Iya, ya kan. iya, Bu. Iya, Nah, dan pemahaman konsep. Baik, iya. Bu. Tadi ya, ini discovery learning yang dipakai. Nah, saya mau lihat nih. Sebenarnya sehat ya Bu hari ini ya? Alhamdulillah, Bagaimana Bu, sehat. kondisinya? Tapi Sehat. saya ini Semangat? lagi ngungsi, Bu. Di rumah mati lampu. Oh gitu. Iya. Oke, Pak. Apa yang dipersiapkan Bu untuk uji komprehensif ini? Ya, pertama mental kesehatan dulu, Bu. Yang kedua adalah perangkat pembelajaran tadi. Oke, nah di perangkat pembelajaran nih, media apa yang Ibu pakai nih? Dia Discovery learning iya, kan? iya, discovery learning. Apa yang membangkitkan daya aktif siswa itu? Karena Apa kita medianya? ya kita bangkitkan semangat mereka karena Ya, mereka medianya apa? Ya, Ada menggunakan handout atau apa? menggunakan kalau saya di sekolah itu proyektor, Bu, menayangkan dulu misalnya video pembelajaran tentang Asmaul Husna, ya PPT juga. Terus? Nah, terus juga siswa terkadang disuruh ke depan, maju ke depan karena itu tentang Asmaul Husna, walaupun hanya 4 Asmaul Husna, kadang saya suruh mereka menyanyikan lagu Asmaul Husna juga, Bu, agar mereka lebih semangat. Gitu ya. Iya. Ini tingkat SMP ya. Ada kita kenal istilah HOTS ya. HOTS, iya. Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP pada materi ini yang berorientasi pada HOTS? Ya, HOTS itu kan pemikiran tingkat tinggi, Bu, ya. Kalau itu yang HOTS itu sudah mengacu pada C4, misalnya menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kalau materi Asmaul Husna ini kalau menganalisis, misalnya kita menyuruh siswa tadi menemukan, menganalisis materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami. Kalau dia C6 mencipta, berarti peserta didik itu kita suruhkan di situ tujuan pembelajaran ada siswa bisa membuat poster. Nah, jadi termasuk mencipta itu, Bu. Siswa dapat membuat poster, kita suruh siswa membuat poster tentang Asmaul Husna tersebut. Kalau mengevaluasi, kita evaluasi siswa setelah mereka sudah mengerjakan tugas kelompok ataupun tugas individu, misalnya menerapkan contoh membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban misalnya. Oke, terakhir. Ya. Bagaimana Ibu merancang instrumen dan kemudian menerapkan evaluasi yang otentik nih pada RPP? Terlihat tidak pada RPP, Ibu? Ya, asesmen tadi ada asesmen, Bu, asesmen awal. Iya, ya. Penilaian sikap pertama, Bu, ya. Sikap itu misalnya ada observasi, tapi karena dia ke sikap, kita lebih meneliti siswa pada saat di dalam kelas. Kita menilai sikap siswa, karena ini pelajaran agama, akhlak siswa, seperti itu, Bu. Kalau di pengetahuan, biasanya saya memberikan pertanyaan ataupun tes. Sedangkan kalau penilaian keterampilan, ya kita menyuruh siswa itu mencontohkan perilaku ataupun tadi kan membuat poster ya. Seperti itu, Bu, membuat poster misalnya, seperti itu kalau keterampilan. Baik ya, saya pikir dari saya cukup ini hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Ade nih. Siap. Terima kasih Ibu Dr. Fauzia Nasution ya, dan Ibu Zunurain, ya, Pak, peserta terakhir hari ini ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan lancar ya, ya, Pak. Bu, dan mudah-mudahan kita lulus semua lah harapannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, silakan boleh di lift Bu Zunurain. Ya, ya. Kasih Pak ya. Maafkanlah, Bu, ya kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.